Baik, selamat datang lagi di mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara lebih detail terkait dengan nutrisi dan gizi yang baik untuk tubuh ya, karena kita juga tahu bahwa banyak jenis-jenis gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh dan banyak juga yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ada yang dibutuhkan dengan kadar yang lebih dan ada yang dibutuhkan dengan kadar yang lebih rendah seperti itu. Jadi sekarang kita akan mengenal jenis-jenis gizi yang ada di dalam tubuh dan apa fungsinya, apa perannya bagi pertumbuhan tubuh kita, gitu ya. Nah, zat gizi merupakan unsur yang terkandung dalam makanan yang memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Tentu saja ya, karena kita juga dari kecil dulu sudah sering sekali diminta atau dianjurkan untuk makan yang sehat, makan 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Karena apa? Karena kandungan di dalam makanan itu memang mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh sehingga akan berguna untuk memelihara kesehatan kita. Nah, masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda tentu saja. Seperti kita makan nasi, kemudian berbeda dengan nutrisi atau gizi yang kita dapatkan ketika kita makan ayam. Beda juga dengan ketika kita makan sayur, gitu ya. Nah, jadi setelah ini kalian akan lebih paham kira-kira masing-masing makanan itu apa saja kandungan gizi dan nutrisinya, ya. Nah, zat gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut berbeda-beda antara makanan satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan maupun jumlah dari masing-masing zat gizi. Jadi maksudnya di sini adalah tadi saya bilang bahwa nasi akan beda kandungan gizinya dengan ayam, katakanlah gitu. Nah, kemudian kalau nasi dengan jagung kandungan gizinya sama tapi kadarnya yang berbeda. Nah, itu juga kita harus tahu tuh gitu kira-kira mana yang memiliki kadar, misalnya kalau nasi ya, mana yang memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi antara nasi atau jagung atau umbi-umbian dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian zat gizi tertentu terdapat dalam jumlah yang banyak pada salah satu jenis makanan. Namun bisa saja hanya terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit pada makanan yang lainnya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, agar tubuh tidak kekurangan salah satu zat gizi, manusia tidak boleh tergantung pada satu jenis makanan saja, tapi harus mengkonsumsi makanan yang beragam jenisnya. Nah, ini yang sering sekali kita abaikan ya, karena kalau kita sudah suka dengan makanan A gitu, sering sekali kita ingin makan itu aja. Padahal sebenarnya tubuh membutuhkan kandungan gizi yang bervariasi, karena itu tadi setiap setiap jenis bahan makanan itu memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau hanya karena kamu suka nasi goreng maka makananmu nasi goreng terus, atau suka bakso maka makananmu bakso terus gitu. Nah, itu yang tidak sehat sebenarnya. Jadi bahkan kalau kita lihat ya, karena kandungan nutrisi atau gizi di setiap makanan walaupun dia mengandung karbohidrat tapi kan berbeda-beda kadarnya. Kadang kita harus memvariasi juga. Mungkin kita biasanya yang makan nasi gitu ya, kita bisa kombinasi nanti kalau makan siangnya kita makan kentang misalnya seperti itu. Atau kemudian malamnya kemudian kita makan yang umbi-umbian, katakanlah begitu. Jadi ada variasi walaupun sama-sama karbohidrat, tapi ada variasinya dan kadar karbohidrat yang masuk ke tubuh itu tidak terlalu berlebih seperti itu. Nah, zat gizi dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya, kemudian yang kedua berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, lalu yang ketiga adalah berdasarkan sumbernya. Ya, nah sekarang kita lihat satu-satu berdasarkan fungsi, kemudian jumlah dan juga sumber. Nah, pertama berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, setiap zat gizi memiliki fungsi yang spesifik. Karena masing-masing zat gizi tidak berdiri sendiri dalam membangun tubuh dan menjalankan proses metabolisme. Namun, zat gizi tersebut memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Ya, jadi berdasarkan fungsinya memang berbeda-beda. Jadi ketika kita makan nasi yang mengandung karbohidrat, kemudian makan ayam yang mengandung protein, maka fungsi dari masing-masing zat gizi itu berbeda-beda untuk memelihara kesehatan kita. Nah, zat gizi fungsinya beda-beda ya. Ada yang zat gizinya sebagai sumber energi. Nah, sebagai sumber energi, zat gizi bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ya.
Nah, zat gizi yang tergolong pada zat yang berfungsi memberikan energi itu contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, kita sering sekali mendengar bahwa makan nasi dulu biar ada energinya, gitu misalnya. Atau ada beberapa mungkin ahli kesehatan menyarankan kalau kita sedang lemas, gitu ya, menyarankan kita meminum air dengan gula, ya, air gula, gitu. Jadi karena apa? Karena gula itu mengandung bisa memberikan energi untuk kita sehingga kita bisa tidak lemas lagi seperti itu. Kemudian lemak juga dan protein, ya. Ini sebagai sumber energi. Nah, bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber energi. Ya, yang merupakan karbohidrat yaitu nasi, jagung, talas, kentang, seperti itu ya. Jadi umbi-umbian itu mengandung karbohidrat. Kemudian sumber lemak, misalnya margarin, mentega, minyak goreng, itu sumber lemak. Ada yang mengatakan alpukat, ya alpukat memang mengandung lemak, tapi lemaknya lemak baik, seperti itu. Nah, itu yang perlu juga kita harus perhatikan juga, lemaknya lemak baik atau lemak jahat, seperti itu. Kemudian yang ketiga sumber protein yaitu ikan terutama, kemudian daging-dagingan seperti ayam, daging sapi seperti itu, kemudian telur juga ya. Ya, selain telur itu sebenarnya selain protein juga kolesterol juga gitu. Oke, kemudian semuanya dimanfaatkan untuk bergerak dan beraktivitas fisik dan metabolisme di dalam tubuh. Namun penyumbang energi terbesar dari ketiga unsur zat gizi tersebut adalah lemak. Ya, nah, jadi lemak itu, nah tapi kalau lemak itu berlebih, memang itu juga akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian karbohidrat pun kalau berlebih menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Protein pun berlebih menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi artinya setiap zat gizi yang kita makan itu memang harus memiliki kadar yang proporsional atau pas, yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi jangan sampai berlebih. Kalau misalnya karbohidrat berlebih, maka akan jadi diabetes. Kemudian kadar lemak berlebih akan menjadi obesitas. Kemudian kolesterol tinggi, asam urat, dan lain sebagainya. Protein tinggi apa? Mungkin jadinya terjadi gangguan pada saluran kencing, atau mungkin gangguan pada hati dan ginjal seperti itu. Jadi perlu diperhatikan hal-hal itu juga ya. Nah, fungsi yang kedua, zat gizi yang berfungsi sebagai pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Nah, zat gizi ini memiliki fungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan manusia. Jika kekurangan mengkonsumsi zat gizi ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia akan terhambat. Jadi ada memang beberapa zat gizi yang berfungsi untuk meregenerasi sel, ya, mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, jaringan-jaringan di dalam tubuh, ya, dan membentuk sel-sel baru, ya, regenerasi itu membentuk sel-sel baru. Nah, selain itu, zat gizi ini juga berfungsi untuk menggantikan sel tubuh yang rusak dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Nah, zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini adalah protein, ya, kemudian lemak juga, mineral, dan vitamin. Namun, protein adalah zat gizi yang memiliki sumber dominan dalam proses pertumbuhan, ya. Makanya kenapa anak-anak itu disarankan memakan protein yang cukup besar, ya, kadarnya cukup banyak, dan juga karbohidrat mungkin ya untuk untuk energinya dia gitu, dan beberapa lemak juga gitu. Nah, karena apa? Karena pada masa pertumbuhan itu terjadinya regenerasi sel yang luar biasa gitu ya. Terus ada pertumbuhan sel-sel, pembentukan sel-sel baru. Nah, sehingga protein itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, fungsi yang ketiga adalah zat gizi sebagai pengatur atau regulasi proses di dalam tubuh, ya. Nah, proses metabolisme di dalam tubuh perlu pengaturan agar terjadi keseimbangan. Untuk itu, diperlukan sejumlah zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh, ya. Nah, tubuh perlu keseimbangan. Untuk itu, proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh perlu diatur dengan baik. Nah, apa saja zat gizi yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dan mendukung metabolisme di dalam tubuh? Itu misalnya mineral ya, kemudian vitamin, air, dan protein juga. Ya, namun yang memiliki fungsi utama sebagai zat pengatur adalah mineral dan vitamin. Ya, jadi perlu cairan dalam tubuh kita, terutama air ya, karena kan katanya 70% tubuh kita ini mengandung air gitu, sehingga memang jangan sampai kita kekurangan minum air. Nah, tanda kita bisa melihat bahwa kita cukup atau tidak minum air itu adalah dari warna urin kita atau air seni kita. Kalau warnanya sudah keruh atau misalnya agak kecoklatan, maka mungkin kalian perlu sesegera mungkin minum air yang banyak.
ya, mengubah pola hidup sehingga ginjal kita tidak bekerja dengan terlalu keras, ya. Kemudian itu akan membuat mencegah adanya infeksi-infeksi pada saluran kencing, seperti itu. Nah, kalau tadi berdasarkan fungsinya ya, nah sekarang berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yaitu dalam satuan gram. Zat gizi yang termasuk dalam zat gizi makro itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, jadi memang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Karena apa? Karena fungsinya dia sangat vital dalam tubuh kita. Kalau kita nggak ada karbohidrat dan lemak, maka kita nggak punya energi, kita nggak bisa beraktivitas. Kalau kita nggak ada protein yang cukup, maka regenerasi sel jadi terhambat. Kita nggak mencapai pertumbuhan yang optimal. Ada luka, belum tentu luka itu, bisa jadi luka itu tidak akan cepat kering, karena tidak proses regenerasi sel itu lambat, seperti itu. Kemudian zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit tapi ada dalam makanan, dalam satuan miligram ya. Kalau tadi makro itu dalam satuan gram. Yang termasuk kelompok zat gizi mikro adalah mineral dan vitamin. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan sumber zat gizi. Kalau tadi pertama berdasarkan fungsinya, kedua berdasarkan jumlahnya, kemudian yang ketiga berdasarkan sumbernya. Ya, nah sumber zat gizi kita itu dari hewan-hewan dan tumbuhan ya. Jadi kalau zat gizi nabati itu dari tumbuh-tumbuhan, kemudian zat gizi hewani itu dari hewan-hewanan gitu. Jadi seperti tadi misalnya, kalau dari daging kita bisa mendapatkan lemak ya, tapi kalau dari tumbuh-tumbuhan bisakah kita mendapatkan lemak? Bisa. Salah satunya alpukat itu tadi, tapi lemaknya lemak baik seperti itu. Nah, kalau karbohidrat apakah bisa dapat dari buah-buahan? Bisa. Salah satu contohnya adalah pisang. Pisang itu mengandung karbohidrat juga. Jadi kenapa orang-orang itu juga menggunakan pisang sebagai sumber energinya dia. Gitu ya. Oke, dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tidak terlepas dari makanan, tentu saja ya. Karena makanan adalah salah satu prasyarat pokok untuk manusia, di samping udara, oksigen ya. Jadi, pertama tentu oksigen ya. Kita bernafas itu setiap detik, setiap menit, setiap jam kita pasti bernafas. Namun, untuk menunjang itu juga kita perlu makanan. Jadi, ini makanan itu adalah hal yang sangat krusial atau sangat pokok yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Jadi jangan sampai melewatkan yang namanya makanan atau sumber-sumber energi itu gitu. Ya, karena tubuh kita membutuhkan, walaupun kita tidak merasa lapar ya, tapi tubuh kita kadang membutuhkan asupan-asupan gizi itu yang memang akan dibutuhkan untuk proses metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan ya, jadi ada 4 fungsi pokok makanan dari kehidupan manusia ya, bagi kehidupan manusia, yaitu pertama memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Kemudian yang kedua memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. Ketiga mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain. Lalu yang terakhir adalah berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh. Ya. Mekanisme pertahanan tubuh itu artinya kita bertahan hidup ya. Jadi bertahan hidup maksudnya makanan itu akan berfungsi untuk bertahan hidup gitu, sehingga dikatakan sebagai berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Terhadap berbagai penyakit tentu saja, karena dengan kita makan makanan yang baik ya, yang sehat, maka itu akan membuat imun kita atau daya tahan tubuh kita itu baik, sehingga kita bisa terhindar dari virus maupun bakteri yang ada di sekeliling kita. Nah, zat makanan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang kita simpulkan tadi, yang sudah sempat kita bahas, yaitu protein, kemudian lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air ya. Jadi 6 hal ini atau 6 zat ini itu sangat berguna bagi tubuh kita, yang dimana kita harus mengkonsumsi 6 ini untuk menunjang pertumbuhan tubuh kita. Ya. Nah, demikian mungkin sekilas tentang zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas secara lebih detail masing-masing dari zat itu, dari 6 zat yang penting untuk tubuh. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.